night, I blaze the mic. Before it is when I was a kid, I started noticing I describe what I'm feeling. I'm not really seeing me now. Cek cek, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Lost Bullet, film ini berkisah tentang seorang montir atau mekanik handal sekaligus perampok yang direkrut pihak kepolisian. Dia pun merakit sebuah mobil dengan persenjataan yang mumpuni untuk membantu polisi memburu para penjahat. Wah, edun bat ini mah. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? One, and two, and three. Apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Berlatar di negara Prancis, kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Lino yang akan melakukan perampokan bersama adiknya yang bernama Quentin. Dalam aksinya kali ini, mereka berdua berencana untuk menabrak toko perhiasan yang dilapisi beton dengan menggunakan mobil yang mereka kendarai. Sangat disayangkan, setelah berhasil menghancurkan tembok beton toko perhiasan itu, Lino yang akan keluar dari mobil dibuat ketar-ketir karena sabuk pengamannya yang macet. Mengetahui hal tersebut, mendengar alarm toko yang menyala, Lino menyuruh Quentin untuk kabur dan mengurungkan niat mereka untuk mencuri. Lino akhirnya ditangkap oleh para polisi setempat dan dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Pada suatu hari, Lino yang baru selesai berolahraga dihampiri oleh kapten polisi di sana yang bernama Karas dan atasannya yang bernama Mos. Pada kesempatan itu, Mos dan Karas yang tahu kemampuan Lino dalam bidang otomotif meminta bantuan Lino untuk bekerja memodifikasi mobil-mobil kepolisian. Beberapa waktu kemudian terlihat beberapa mobil kepolisian udah dimodifikasi sedemikian rupa oleh Lino. Hal itu ternyata berdampak besar dapat mempermudah Karas dan kelompoknya untuk memburu para penjahat. Dalam insiden tersebut, setelah memastikan kedua penjahat itu tewas, kedua anak buah Karas yang bernama Areski dan Marco menemukan barbuk narkoboy dalam jumlah besar. Melihat keberhasilan mereka, alih-alih berbahagia, si gadis hitam manis yang bernama Julia ini malah cemberut karena dia gak bisa menangkap para penjahat hidup-hidup. Di tempat lain tampak jelas Lino lagi menikmati pekerjaannya memperbaiki mobil kepolisian bersama kepala mekanik di sana yang bernama Jeff. Dan gak lama kemudian kelompok Karas yang baru selesai bertugas pun tiba di tempat itu. Ternyata Karas berniat untuk membongkar bandar narkoboy besar yang terus-menerus beroperasi di wilayah mereka. Dalam percakapannya dengan Areski, Karas yang merasa kalau penjahat itu sengaja memancing pihak polisi, mengatakan kalau sepertinya penjahat-penjahat itu punya seorang mata-mata dalam kepolisian yang menyamar. Si tu changes d'avis, tu sais nous rejoindre. Frontal 140. Vitesse de pointe? De 40. Akhirnya kelompok Karas pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi ternyata Lino yang terlalu menikmati pekerjaan melanjutkan tugasnya memodifikasi mobil kepolisian hingga gak mengenal waktu.
Pagi harinya, Lino yang baru beres bekerja dijemput oleh Karas dengan menggunakan mobil Renault 21 Turbo berwarna merah tahun 88. Secara gak disangka, Karas yang telah percaya pada Lino membawanya ke sebuah garasi yang penuh dengan mobil Renault Megane RS4 tahun 2018. Le meilleur, c'est ça. Bienvenue dans notre futur garage, Lino. Ternyata Karas berniat mengganti semua mobil kepolisian dengan mobil-mobil tersebut dan Karas menyuruh Lino agar memodifikasinya terlebih dulu. Atas hal itulah Karas juga memberikan selembaran kertas yang berisi pembebasan bersyarat bagi Lino. T'excite pas, mon grand. C'est une liberté anticipée, mais là, c'est conditions. Karas yang sebelumnya menemukan sebuah alat dalam mobil milik para pengedar narkoboy menanyakan tentang alat itu pada Lino. Lino menjelaskan kalau alat yang ditemukan Karas merupakan pengalir injeksi penambah tenaga mobil karena alat itu juga sebelumnya ditemukan di mobil Lino sewaktu dia tertangkap. Karas yang tahu kalau semua ini ada kaitannya dengan kasus yang dia telusuri memerintahkan Lino untuk membawanya ke tempat di mana Lino mendapatkan alat tersebut. Wah, jangan-jangan alat penghemat BBM lagi. T'es sûr qu'il est là? Non. Setibanya di lokasi, Lino langsung masuk sedangkan Karas menghubungi Areski dan juga Marco untuk minta bantuan. Secara gak disangka, Sing Horeng selama ini Quentin bekerja di tempat itu. Di tengah obrolan mereka muncullah dua orang pria yaitu bos Quentin dan asistennya yang bernama Kad dan juga Jakis. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Karas datang tepat waktu. Lino! Areski dan Marco yang tiba di sana langsung memborgol Kad dan juga Jakis. Saat Karas dan Lino akan membawa Quentin untuk diinterogasi, tiba-tiba Areski malah menembak Karas yang membuatnya terbunuh saat itu juga. Dari kejadian inilah kita dapat menyimpulkan kalau Areski dan Marco merupakan polisi korup yang bekerja sama dengan para penjahat. Lino yang gak mau bernasib sama seperti Karas melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri. Karena Lino berhasil kabur, Areski yang gak mau identitas aslinya terbongkar menyuruh Kad dan juga Jakis untuk membakar Karas beserta mobilnya. Di sebuah pom bensin, Lino meminta tolong pada seorang pegawai pom di sana dengan meminjam ponsel. Ternyata Lino yang tahu kalau Julia gak ada kaitannya dengan Areski dan juga Marco berniat membocorkan hal itu pada Julia. Tapi sangat disayangkan karena gelagat Lino yang mencurigakan para polisi yang ada di sana menangkap Lino saat itu juga. Singkat cerita, setibanya di kantor, seorang polisi di sana yang gak asing dengan tampang Lino tahu kalau Lino merupakan mekaniknya Karas. Tapi karena gak kunjung mendapat kabar dari Karas, Lino terpaksa harus dimasukkan ke dalam ruangan untuk diinterogasi. Tapi sebelum itu terjadi, Lino meminta Bruno, salah seorang polisi di sana, untuk menghubungi Julia. Tu pensais vraiment qu'ils allaient appeler Julia? Beberapa jam kemudian alih-alih Julia yang datang, Lino dikagetkan dengan kedatangan Areski yang ternyata merupakan pemimpin dari kelompok Bruno yang sama-sama polisi korup. Pada kesempatan itu Areski menyuruh Lino memberikan kesaksian palsu pada kepolisian dengan beralibi kalau Karas dibunuh oleh para penjahat yang tiba-tiba menembak mereka. Mendengar perintah itu, Lino yang dendam pada Areski pun gak menyetujui perintahnya. T'as réussi à voir Charles? Toujours pas. Setelah Areski pergi, Lino berusaha untuk terbebas dari borgol yang mengikat. Melihat hal itu, Bruno yang awalnya menertawakan aksi Lino seketika ketar-ketir dan langsung menghampiri Lino saat usahanya berhasil. Dengan hanya sedikit perlawanan, Lino berhasil mengalahkan Bruno dan bergegas pergi. Sayangnya para polisi di sana keburu mengetahui aksi Lino, membuat perkelahian pun gak bisa terhindarkan lagi. Lino yang seorang diri berusaha keras melawan para polisi yang terus berdatangan.
Hingga di suatu momen setelah berhasil mengalahkan beberapa polisi, Lino yang dikepung dapat membalikan keadaan dan kabur dari tempat itu. Di waktu yang sama, Moss dan para polisi berhasil menemukan Karas dan mobilnya yang terbakar hangus. Atas laporan dari Areski, Moss yang termakan omongan Areski pun menyuruh para polisi untuk memburu Lino. Je suis prêt là, je vais me rattraper. Tu te démerdes. Tampaknya peristiwa itu membuat Julia dan Jeff sangat terpukul karena telah kehilangan sang kapten yang sangat baik hati. Di tempat lain terlihat Marco yang sepertinya gak menyukai tindakan Areski yang udah keterlaluan. Areski kembali meyakinkan Marco dan beralasan kalau apa yang dia lakukan itu demi keselamatan mereka berdua. Beberapa jam kemudian, secara gak diduga, Lino yang udah gak ada jalan lain lagi menghampiri Julia di garasi. Di sanalah Lino mengatakan kalau mobil yang terbakar bukanlah mobil milik Karas, melainkan mobil lain. Hal itu Lino buktikan dengan tidak adanya peluru yang bersarang di mobil tersebut. Mendengar penjelasan Lino, Julia yang masih menganggap kalau Lino lah pelaku dibalik tewasnya Karas berniat untuk melumpuhkannya. Beruntung Lino yang gege bisa membalikan keadaan dan memborgol Julia. Setelah kepergian Lino, Areski, Moss, dan para polisi lain pun mulai berdatangan memeriksa keadaan Julia. Dalam ruangan, Julia mengatakan pada Areski kalau sebelum Lino pergi, dia sempat menuduh Areski dan juga Marco lah dalang dibalik kematian Karas. Areski yang tentu aja takut terbongkar pun menjawab kalau Lino mencoba mencuci otaknya. Demi menguak kebenaran, Lino yang pantang menyerah pun kembali mendatangi tempat Kad dan juga Jakis. Saat Lino memeriksa mobil milik Kad secara gak disangka, Kad memergoki aksinya membuat Lino seketika pasrah gak bisa melakukan perlawanan. La balle d'Areski toujours dedans. Atas kecerobohannya itulah Lino berhasil ditangkap dan akan diserahkan pada Areski dan juga Marco. Melihat kakaknya akan dimasukkan ke dalam bagasi, Quentin yang gak mau hidup Lino berakhir tragis melakukan perlawanan. Mais mec, on en a pour 2 minutes et on Non, non. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, Quentin mengatakan pada Lino kalau dia tahu tempat di mana mobil Karas disembunyikan. Gak mau membuang waktu, Lino pun langsung menggaspol mobil lebih kencang pergi ke lokasi. Sementara itu Areski dan juga Marco yang baru tiba mendapati kalau Kad dan juga Jakis berhasil dilumpuhkan oleh Lino. Karena kesalahan fatal mereka berdua lah, secara gak disangka Areski dan Marco membunuh Kad dan Jakis setelah mengetahui kalau mobil Karas telah ditukar. Tu crois que t'as le contrôle? 2 jam kemudian, setelah diteliti lebih lanjut, Jeff dan Julia seketika kaget mengetahui kalau omongan Lino benar. Hal itu dibuktikan oleh Jeff yang melihat dari keadaan mobil Karas yang terbakar telah lama gak digunakan. Gak lama berselang, Julia mendapat telepon dari Lino yang menyuruh agar datang ke sebuah lokasi yang telah ditentukan. Setibanya di sana, tampak jelas beberapa kelompok Bruno diam-diam mengikuti Julia. Beruntung Julia segera bersembunyi dan mengikuti Quentin yang membawanya ke suatu tempat. Di hadapan Julia dan Lino, Quentin bersaksi kalau Karas tewas dibunuh oleh Areski yang bekerja sama dengan Kad dan juga Jakis. Pada kesempatan itulah Lino memohon pada Julia agar membiarkan mereka pergi mencari barang bukti. Tetapi saat Lino dan Quentin akan pergi, Julia yang melihat kelompok Bruno terus mengikuti mereka bertiga dengan nekat memberikan kunci mobilnya, menyuruh Lino dan Quentin untuk kabur sementara dia akan menyerahkan diri.
Singkat cerita, setibanya di lokasi tempat disembunyikannya mobil Karas yang asli, Lino dibuat kaget oleh Quentin yang berniat membawa semua uang milik Jacques. Lino yang gak mau masalah semakin bertambah pun menyuruh Quentin untuk mengembalikan semua uang-uang itu. Padahal mah biarin aja. Quentin yang gak memperdulikan omongan Lino tetap berniat membawa semua uang tersebut hingga secara mengejutkan Quentin tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang ternyata adalah Marco yang ingin menghancurkan mobil Karas yang asli. Terjadi aksi pertarungan yang sangat sengit di antara Marco dan juga Lino, membuat Lino yang melihat sang adik sekarat pun langsung meluapkan emosinya mengalahkan Marco. Atas kejadian itulah sangat disayangkan Quentin harus tewas karena kehabisan darah. Saat Lino akan mengangkat jasad Quentin, dia menemukan sebuah tambang yang ternyata berujung pada mobil Karas yang disembunyikan. Dengan adanya barang bukti tersebut, Lino segera menghubungi Julia dan mengatakan kalau mobil Karas telah berhasil ditemukan. Tapi sangat disayangkan, tampaknya panggilan itu dijawab oleh Areski. Merasa kagok belang borontok eker alias kepalang tanggung, Lino pun menantang Areski kalau dia pasti berhasil membongkar kejahatan Areski. Atas informasi yang baru aja dia terima, Areski pun memerintahkan semua kelompoknya untuk menangkap Lino. Di waktu yang bersamaan, Lino yang cerdas dan punya segala cara memodifikasi mobil Karas sedemikian rupa hingga di keesokan hari melihat Lino ada di hadapannya dan sedang mengisi bahan bakar, si penjaga toko pun langsung menghubungi Areski. Areski langsung mengerahkan pasukan kejaran lain berniat untuk memblokade jalan yang akan dilewati Lino. Ternyata benar aja, gak butuh waktu lama Lino yang lagi dalam perjalanan dibuat kaget oleh Bruno yang udah ada di belakangnya. Beruntung di suatu momen Mamang Lino dapat mengelabui Bruno dan menabrakkan mobilnya. Secara mengejutkan, dengan tanduk baja yang terpasang di mobil Karas, Lino dapat dengan mudah menghancurkan bagian belakang mobil yang dikendarai kedua polisi korup itu. Mengetahui kalau Areski dan kelompoknya pasti memblokade jalan, Lino mendorong mobil yang ditumpangi kedua polisi itu sampai pada akhirnya berhasil lolos. Gak mau Lino lolos begitu aja, Areski kemudian langsung menghubungi Moss menjelaskan kalau Lino berhasil melarikan diri. Saat Moss lengah, Julia membuka borgol di tangannya dan menggaspol mobilnya berniat untuk membantu Lino. Terjadi aksi kejar-kejaran di antara Lino dan para polisi yang terus-menerus memburu. Melihat Lino yang dikejar oleh Areski, Julia segera membantu Lino menyingkirkan si tangkurak Areski. Mamam tah. Setelah berhasil menjungkir balikan mobil Areski, Julia dihampiri Lino yang berterima kasih kepadanya. Gak lama kemudian muncul Areski yang udah ripuh sembari melemparkan bom pada mobil Karas. Melihat api yang semakin membesar setelah puas menghajar Areski, Lino menaiki mobil Karas dan langsung bergegas pergi ke kantor polisi pusat. Dengan datangnya Lino dan mobil Karas yang masih terdapat peluru dari pistol Areski, Moss dan para polisi mulai mengidentifikasi mobil itu. Setelah sekian lama memeriksa, para kepolisian pun menyimpulkan kalau Lino gak bersalah. Atas hal itu, Moss dan para polisi berniat untuk menangkap Areski yang kini telah melarikan diri. Dan akhirnya
film ini pun tamat. Wah, seru ya kan? Oke, ditunggu ya kelanjutannya. Segera kami gaskeun, oke bradku? Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah yang jahat gak akan selamanya jahat, dan yang baik gak akan selamanya baik. Waspadalah, waspadalah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb.